8 hal yang terjadi ketika malaikat Tuhan memasuki ruangan tempat Anda berada, mulai muncul dalam atmosfer Anda. Oke, baik. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasa tiba-tiba saat nyembah Tuhan, ini bulu kuduk itu naik begitu ya? Jadi ada satu video yang saya upload, ada beberapa teman yang berkomentar seperti ini. Oke, mungkin itu akan menjadi sebuah jawaban dari topik yang akan kita bahas hari ini. Malaikat Tuhan sedang berada di dalam atmosfer saudara Bapak Ibu sedang berada mungkin pada waktu berdoa, menyembah Tuhan atau membaca firman Tuhan. Ya, memang kita tahu ya sebagai orang Kristen, kita tahu akan adanya pelayanan malaikat. Dalam Ibrani 1 ayat 14 dikatakan bahwa roh-roh itu adalah roh-roh yang melayani Allah yang diutus untuk menolong kita, begitu. Jadi kita percaya baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, Tuhan masih tetap memberikan malaikatnya. Nah, pada saat hari ini, pada masa-masa belakangan ini, masa dispensasi ini, justru malaikat Tuhan akan sering bahkan akan selalu bekerja di tengah-tengah kita. Nah, tapi hari ini saya akan membongkar sebuah rahasia yang mungkin Bapak Ibu alami tapi kurang menyadari ya. Jadi bersyukurlah untuk pengajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu sebuah tanda bahwa malaikat sedang berada di sekitar atmosfer kita begitu, yaitu ketika kita ngerasa tiba-tiba ada seperti kesemutan, seperti tingling-tingling begitu ya di dalam tubuh kita saat kita nyembah Tuhan atau memuji Tuhan, atau saat baca firman Tuhan, atau tiba-tiba bulu kuduk kita ini berdiri. Teman-teman, Bapak Ibu jangan langsung berpikiran bahwa itu setan begitu ya, enggak begitu ya. Nah, coba kita baca di Ayub pasal yang ke-14 ayat 15 dikatakan bahwa kemudian suatu roh melintas di hadapanku, bulu romaku berdiri, begitu. Jadi kehadiran daripada malaikat itu di tengah-tengah kita itu sering membuat kita secara tidak sadar tubuh kita ini merespon. Nah, ingat bahwa kita adalah manusia roh dan malaikat itu adalah roh gitu. Nah, roh ini akan berinteraksi dengan malaikat, tapi dalam interaksi itu tubuh kita itu menjadi sebuah dimensi yang bisa kita rasakan begitu ya. Dan oleh karena itu roh kita berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu melalui tubuh kita. Nah, ketika ini terjadi, Bapak Ibu jangan langsung stop tiba-tiba nggak berdoa, nggak membaca firman Tuhan, enggak gitu. Karena begini Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu melakukan hal yang disenangi oleh Tuhan kita, maka itu akan menarik pelayanan malaikat. Contohnya ketika menyembah Tuhan gitu, ketika membaca firman Tuhan. Ketika hal ini terjadi jangan stop, continue ya, tetap dilanjutkan. Nah, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, kita tiba-tiba merasa ada badan kita ini ada sensasi panas atau terbakar yang tidak biasa. Nah, saat kita berdoa, mungkin kita sedang berapi-api gitu ya. Tiba-tiba di badan kita, biasanya di punggung kita gitu ya, atau di area belakang ini, di tangan kita, kok tiba-tiba ada rasa panas begitu ya. Nah, Ibrani ayat 1, pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa malaikat itu adalah nyala api, begitu ya. Jadi ketika kita merasakan sebuah panas, itu seolah-olah secara alami dan kita sedang masuk di dalam alam supranatural, begitu. Jadi itu merupakan sebuah tanda bahwa malaikat itu sedang berada di atmosfer. Nah, yang keempat itu seperti kita merasakan angin lembut, seperti ada angin sepoi-sepoi tiba-tiba gitu ya. Padahal kamar kita itu tertutup gitu, nggak ada juga AC gitu. Tapi ketika kita berdoa, tiba-tiba seperti ada yang meniupkan angin gitu ya. Ingat di Mazmur 104 ayat 4 dikatakan bahwa malaikat-malaikatnya itu adalah angin begitu ya. Jadi ketika dia mulai hadir gitu ya, tiba-tiba kita merasakan sebuah angin gitu. Nah, itu adalah sebuah tanda
malaikat sedang berada di atmosfer kita. Nah, tanda yang keempat adalah ada seperti tiba-tiba cahaya. Kita kan sedang nutup mata ya. Mungkin tiba-tiba kita ngerasa kok tiba-tiba di sekitar saya tiba-tiba ada terang gitu ya. Seperti ada perubahan terang. Nah, itu merupakan tanda juga bahwa malaikat itu sedang ada di atmosfer kita gitu ya. Dan makanya gitu ya, ketika kita berada di sebuah tempat ibadah begitu ya, kita tiba-tiba ngerasa ada cahaya tertentu begitu. Ada padahal tadinya nggak ada. Nah, itu merupakan suatu tanda manifestasi dari malaikat. Bahwa ingat bahwa malaikat adalah makhluk cahaya juga ya. Jadi setiap kali mereka memasuki tempat akan ada sebuah perubahan cahaya. Nah, yang kelima itu kita tiba-tiba merasa sebuah sukacita yang unstoppable gitu ya, nggak bisa dikatakan, nggak bisa dihentikan. Tiba-tiba kita saat berdoa tertawa, terbahak-bahak. Makanya ada ketika dalam sebuah KKR atau pertemuan doa, hamba Tuhan mungkin tompang tangan, tiba-tiba seseorang tertawa, tidak tahu dari mana begitu. Ada sebuah joy, unstoppable joy gitu ya, sebuah sukacita yang nggak terkatakan gitu ya. Itu artinya malaikat Tuhan sedang hadir gitu ya. Karena malaikat itu selalu membawa sukacita gitu. Itu sebabnya ketika para gembala-gembala di padang itu ada malaikat yang bernyanyi, mereka kan sukacita. Nah, itulah sebuah tanda. Jadi kalau tiba-tiba saat berdoa, nggak usah heran Bapak Ibu tiba-tiba ada sebuah dorongan yang membuat Bapak Ibu tertawa. Nggak tahu itu karena apa gitu. Tetapi ingat, itu berupa bukti bahwa roh itu sedang ada. Bukan roh. Maksudnya malaikat itu sedang ada di sekitar kita. Sehingga dia memberikan sukacita di roh kita. Sehingga kita tertawa begitu. Nah, yang berikutnya yang keenam itu kita mulai berbicara dalam bahasa roh. Mungkin kita memang berbahasa roh biasanya, tapi di satu momen tiba-tiba kita ngerasa benar-benar kita itu ada digerakkan sebuah bahasa-bahasa yang benar-benar gak biasa kita lakukan saat kita berbahasa roh. Ya mungkin seperti kita menghardik begitu ya. Mungkin kita seperti menengking sesuatu tetapi dalam bahasa roh. Nah, itu merupakan sebuah tanda bahwa malaikat itu sedang berada di sekitar kita. Ingat ketika Paulus berkata, saya berbicara banyak bahasa roh daripada kamu. Saya berbicara bahasa-bahasa malaikat gitu ya. Jadi ketika kita berbahasa roh, mungkin pada saat itu malaikat sedang menyatu di dalam atmosfer kita, kemudian kita diberikan bahasa mereka begitu ya. Itu merupakan satu tanda. Yang ketujuh adalah kita menerima sebuah kekuatan yang tak biasa begitu. Ini biasanya ya Bapak Ibu kita alami ketika berpuasa. Saya pernah mengalami itu ya. Ketika itu saya hampir sangat-sangat tidak punya kekuatan. Tiba-tiba saya entah bagaimana cerita, saya cuma berdoa sama Tuhan, kasih saya kekuatan Tuhan. Itu padahal sudah beberapa hari puasa, tapi saya mulai segar kembali gitu ya. Nah, saya tahu itu sebuah malaikat sedang berada. Ingat ketika Yesus ya dalam pelayanan Yesus di Lukas 22 dikatakan bahwa ketika Yesus berdoa di Bukit Getsemani, kemudian setelah dia selesai berdoa apa yang terjadi? Kemudian datanglah malaikat untuk memberinya kekuatan. Ya, jadi kehadiran malaikat bisa memberikan kita kekuatan yang tidak biasa. Nah, ini yang terakhir. Kita juga harus berdoa gitu. Nah, kita bisa melihat malaikat secara fisik kita. Nah, ini memang, tapi bukan berarti kalau kita nggak ngelihat malaikat secara fisik, berarti hadirat malaikat itu nggak ada. Nah, kalau tadi yang tanda-tanda yang saya sebutkan itu terjadi, itu berarti malaikat sedang hadir di dalam atmosfer kita. Nah, yang terakhir ini gitu ya, itu ketika malaikat itu memunculkan dirinya dan kita bisa melihat gitu ya. Dan atau mungkin seperti ini Bapak Ibu, tiba-tiba saat kita berdoa kita ngerasa di alam roh kita itu ada sosok yang hadir gitu ya. Nggak usah takut, ini setan, roh jahat, iblis, nggak usah takut. Itu malaikat begitu ya. Saya pernah mengalami tersebut.
mengalami hal tersebut begitu. Tiba-tiba saya melihat di samping sebelah kiri saya ada sosok seorang yang berpakaian putih, tinggi, tegap begitu ya. Dan saya lihat, wow begitu. Itu adalah malaikat begitu. Satu waktu murid saya ketika saya mengajar secara online, dia melihat di belakang saya ada sosok seorang yang penuh dengan cahaya sukacita wajahnya. Dia berkata, "Miss, siapa yang berada di belakang Miss? Apakah ada tamu atau apakah Miss punya teman di rumah?" Saya bilang, Miss tinggal sendiri begitu ya. Tapi saya tidak sadar bahwa itu anak siswa saya ini sedang melihat malaikat. Kemudian setelah selesai itu saya berpindah lokasi karena saya harus mencarger begitu ya laptop saya saat mengajar online begitu. Kemudian saya baru ngeh begitu. Coba deskripsikan gimana tadi yang kamu lihat orang yang berada di belakang Miss. Kemudian dia bilang, "Iya Miss, dia itu wajahnya penuh cahaya, kemudian tidak tahu bercahaya, kemudian dia bersenyum, kemudian dia penuh dengan sukacita begitu ya." Oh, saya bilang, "Oh, kamu itu tadi lihat malaikat." Kemudian dia bilang, "Iya Kak Miss, itu malaikat." Iya, buktinya karena Miss berada sendiri, maksudnya Miss sedang tinggal sendiri, tidak ada orang. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada 8 tadi, silakan sukacita Bapak Ibu bahwa selama ini yang Bapak Ibu alami itu bukan sesuatu hal yang ini apa ya? Jadi dengan pengajaran kita hari ini, Bapak Ibu semakin aware dengan kehadiran malaikat. Nah, ketika mereka hadir, kita jangan langsung stop berdoa, stop memuji Tuhan, stop menyembah. Keep going gitu ya. Karena setiap yang Tuhan Yesus senang untuk Bapak Ibu lakukan, disitulah malaikat-malaikat itu termanifestasi. Sampai di sini untuk pengajaran kita. Jikalau Bapak Ibu terberkati dengan pelayanan pengajaran ini, Bapak Ibu silahkan klik subscribe, kemudian klik juga notification atau loncengnya supaya saat saya mengupload video baru Bapak Ibu tidak ketinggalan. Dan yang terakhir, like dan juga beri komentar. Kalau seandainya dari 8 tadi ini ada yang Bapak Ibu pernah alami begitu ya. Saya sangat senang membaca komentar-komentar Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu ini semakin bertumbuh di dalam pengenalan Allah kita yang dahsyat, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.